Siapa kau? Aku teman Putri Jin Yuer. Apakah kau punya undangan? Apakah kau punya undangan? Jin Yuer mengenalku. Kau bisa melaporkannya padanya. Lihat dirimu sendiri. Kau mengaku kenal Putri Jin Yuer. Renyahlah. Atau kami akan bertindak kasar. Bukankah ini anak buangan keluargamu? Apa? Kau di sini untuk menjaga gerbang? Yunlu, jika aku ingat dengan benar, kau masih tunanganku. Kau bahkan tidak bisa masuk ke perjamuan. Dan kau berani menyebutkan pertunangan dengan Yunlu? Tidakkah kau malu? Keluarga Yun kami malu. Apakah Tuan Muda mau cemburu padaku? Apa kau pikir kau punya? Apakah seperti itu? Kau harus tetap di sini dan menjaga gerbang untuk... Jin Yuer. Bagaimana kau menjaga pintu? Membiarkan orang yang tidak terkait menerobos masuk. Usir dia. Tunggu. Dia tamuku. Mari kita lihat siapa yang berani bersikap kasar padanya. Jangan salahkan aku karena menjadi bermusuhan. Yang mulia, kau tahu identitasnya. Dia hanya menantu laki-laki keluargamu yang tinggal di rumah. Orang buangan keluargamu. Menantu laki-laki keluarga Yun yang tinggal di rumah. Hari ini adalah hari kepulanganmu. Perayaan. Semua tamu adalah tokoh-tokoh terkemuka. Kau ingin orang tak dikenal ini duduk bersama kami. Ini penghinaan bagi Huaguo kami. Putri Jin Yuer yang benar. Apa kau meremehkan kami? Alikuasi? Jika kau bersikeras untuk menjadikan orang tak dikenal ini satu meja dengan kami akan segera meninggalkan perjamuan. Kami tidak akan menyambut bisnis kerajaan kamu lagi. Ya, kami tidak akan bekerja sama denganmu. Kami tidak akan bekerja sama denganmu. Nona Yunlu, apakah pria ini benar-benar tunanganmu? Aku memang punya kontrak pernikahan dengannya. Tapi kami sudah sepakat untuk membatalkannya bulan depan. Kakak, orang ini tidak pantas menjadi teman keluarga kerajaan kita. Kau harus menyuruhnya segera pergi. Aku bisa mengabaikan pelanggarannya masuk ke perjamuan ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap jahat padanya. Jin Hyun, aku tidak peduli apa statusnya. Dia tetap temanku. Temanmu atau bukan, usir dia dari sini. Pangeran Jin Hyun. Jika tuanmu adalah anggota terhormat dari perkumpulan naga hijau, selamat datang, tidak tahu statusnya, hadir di perjamuan ini. Bagaimana mungkin? Mo Tianfang hanyalah seorang simpanan cowok cantik. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi anggota terhormat perkumpulan naga hijau? Mungkinkah Mo Tianfang ini adalah seorang ahli yang tak terduga? Ketua Q, dia cuma cowok simpanan. Jangan tertipu olehnya. Aku penasaran, siapa yang bikin keributan di sini? Jadi ini Tuan Muda Shu? Apa kau bilang? Kau meragukan kecerdasanku. Ketua Q, Ketua Q. Semua orang di Kota Long tahu dia cowok simpanan. Aku cuma ngasih kau peringatan ramah. Tolong jangan salah paham. Niat baikku, kebaikanku. Semuanya, aku, Mo Tianfang, hadir di sini hari ini hanya untuk satu hal. Setelah selesai, aku akan pergi. Jin Yuer, kenapa kau memanggilku ke sini? Ada apa? Pahlawan hebat, kau harus menyelamatkanku. Jika aku kembali ke negaraku, aku mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku kakakmu. Dengan aku di sini, siapa yang berani menyakitimu? Kau. Jangan kira aku tidak tahu. Kau meracuni ayah. Kau ingin menipuku untuk pulang, membunuhku, dan tahta itu akan jadi milikmu. Mo Tianfang, kau harus membantuku. Aku tahu kau mampu. Dia mampu. Putri, kau seharusnya tidak memintanya untuk membantu. Dia cuma cowok simpanan yang meninggalkan tunangannya. Cuma itu dia. Jin Hyun dan Pangeran, apa yang dikatakan Putri Yuer itu benar. Chao Sixing,
Beginikah negara Huamu memperlakukan tamu asing? Mo Tianfang, kau kurang ajar. Kau tahu apa akibatnya? Ini akan menyebabkan sengketa diplomatik antara kedua negara kita. Aku akan menangkapmu sekarang juga atas kejahatan mengganggu hubungan diplomatik antar negara kita. Putri Jin Yueher adalah temanku. Jika dia tidak ingin pergi, tak seorang pun dari kalian boleh membawanya. Qiu Tianlong dan seluruh perkumpulan naga hijau, Mo Xiao memerintahkan para pengawalnya, lindungi Putri Yueher dan tinggalkan tempat ini. Siapapun yang berani menghentikan kita, bunuh tanpa ampun. Baik, Tuan. Bajingan, kau memanfaatkan kepolosan adikku, menipunya. Aku akan mengajukan keluhan ke Huaguo, Kementerian Luar Negeri. Jin Xianyu, kusarankan kau menahan diri di tanah Huaguo. Kalau tidak, satu panggilan telepon dariku bisa membuatmu dideportasi. Yun Lu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau yakin ingin memutuskan pertunangan kita? Mo Tianfang, kalau bukan karenamu tiba-tiba muncul, aku sudah jadi. Nyonya Su, kuberikan kau banyak kesempatan, tapi kau berulang kali mengecewakanku. Sekarang aku tahu siapa dirimu. Cowok cantik yang cuma ngandelin perempuan untuk maju. Kau ingin membawa Jin Yueher pergi karena menjadi menantu laki-laki keluarga Yun tidak cukup untukmu. Dan kau ingin pergi ke luar negeri untuk jadi cowok simpanan. Baiklah. Aku kabulkan keinginanmu. Semuanya. Mulai sekarang. Cowok cantik ini bukan lagi tunanganku. Keluarga Yun memutuskan semua hubungan dengannya. Bagus. Ayo pergi. Apa kau pikir kau bisa pergi? Saya ingin melihat yang mana. Bajingan berani menculik putri bangsa kita. Kau Park Buchen, Dewa Perang Pelindung Negara kah? Qiu Tianlong, kau punya mata yang tajam. Raja Dewa Pelindung ada di sini hari ini, kecuali Huaguomu memiliki 2 dewa perang level 3. Kau takkan bisa membawa adikku. Putri, kusarankan kau untuk mendengarkan kakakmu dan pulang bersamanya. Orang-orang Huaguo tak bisa melindungimu. Mo Tianfang, lari. Kau bukan tandingannya. Tuan muda Mo, Dewa Perang Laut Timur, hampir dikalahkan olehnya. Kukira satu-satunya harapan Huaguomu adalah Raja Dewa Haotian yang legendaris dalam legenda. Dia mungkin lawan yang sebanding untuk orang tua ini. Tapi kudengar, dia meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kalian hanya punya beberapa dewa perang baru yang masih hijau untuk menjaga penampilan. Sepertinya dunia bela diri Huaguomu telah lama menurun. Pak Tua, apa yang kau banggakan? Kekuatan Dewa Haotian kita telah mencapai alam kebenaran. Tentu saja dia tidak akan bergerak. Kalau tidak, bagaimana kau berani menginjakkan kaki di tanah Huaguo? Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat. Raja Dewa Haotian keluar. Urus orang tua ini. Tak perlu Raja Dewa Haotian. Orang cacat ini, aku bisa mengurusmu. Benar-benar sombong. Kau apa? Tak lebih dari berandalan pasar gelap. Orang tua ini dengan satu tangan bisa memusnahkanmu. Tuan Dewa Perang, jangan buang napas untuk orang-orang ini. Ayo lakukan. Qiu Tianlong, apa kau akan menyerahkan mereka dengan sukarela? Atau kau akan membuat orang tua ini melakukannya? Qiu Tianlong, lawan dia. Aku ingin melihat apa yang Dewa Perang Negara K ini benar-benar mampu lakukan. Berhenti. Qiu Tianlong, apa yang kau lakukan? Jin Xian dan Pangeran Dewa Perang Park Buchen adalah tamu kehormatan negara kita. Beraninya kau tidak sopan kepada tamu kita, kurasa. Perkumpulan Naga Azure bisa dibubarkan? Perdana Menteri,
Bocah manis inilah, Mo Tianfang, yang bersikeras membawa Putri Jin Yuer, mencegah mereka pulang untuk bersatu kembali. Cepat suruh anak buahmu menangkap mereka. Kau lagi Mo Tianfang. Apa kau? Salah satu dari kita, orang Huaguo, sengaja memprovokasi hubungan Huaguo dan negara kita. Apa niatmu? Sebagai Perdana Menteri, kau terus-menerus berpihak pada orang asing. Kau bilang, jika Raja Dewa Hao Tian, bisakah kau menangani konsekuensi dari posisimu? Itu urusan Perdana Menteri ini. Dan Raja Dewa, bukan tempatmu untuk ikut campur. Bebaskan Putri Jin Yuer segera. Bagaimana jika aku tidak mau? Perdana Menteri, Anda tak perlu terlibat dalam hal ini. Orang tua ini akan menanganinya sendiri. Dewa Perang Paut, tolong tenanglah. Mo Tianfang ini hanyalah orang tak dikenal dari kota naga. Jangan biarkan dia memengaruhi hubungan antara kedua negara kita. Baiklah, Perdana Menteri. Demi Anda, aku takkan bergerak. Tapi dia harus merangkak ke sini dan kongkol 3 kali padaku. Baru aku akan mengampuninya. Mo Tianfang, kau dengar itu? Tuan Pai, Anda orang yang murah hati. Jangan pedulikan ini. Buta, bodoh. Cepat merangkak kembali dan minta maaf. Bagaimana dengan ini? Biarkan orang tua itu, Dewa Perang Paut, merangkak ke sini sekarang juga dan bersujud 3 kali kepada Putri Jin Yuer. Maka aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkannya. Kau cari mati. Kurang ajar, bocah kurang ajar. Kau menantang maut. Telapak pemusnah, semua personel yang tidak terkait. Minggir. Kau juga pergi. Betul, Dewa Perang Pelindung Bangsa Rajin berlatih selama 10 tahun. Akhirnya menguasai telapak penghancur langit ini. Bahkan jika Huaguo kalian punya Dewa Perang Surgawi yang kembali dari kematian, hari ini dia juga akan jatuh di bawah telapak Dewa Perang Pelindung Bangsa. Dewa Perang Laut Timur itu hampir dikalahkan olehmu. Jadi kau telah berlatih teknik telapak tangan jahat ini. Telapak penghancur langit membutuhkan nyawa 100 anak laki-laki dan perempuan muda. Setiap tingkat yang lebih dalam membutuhkan 100 lagi. Sepertinya kau cukup tahu. Dewa Perang Pelindung Bangsa telah mengolah telapak penghancur langit ke tingkat ke-9. Tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya sekarang. Pangeran Jin Xian, demi hubungan diplomatik kedua negara kita, cepat beritahu Dewa Perang Paut untuk menghentikan teknik telapak tangan ini. Terlambat. Setelah telapak penghancur langit ini dilepaskan, ia harus mengambil nyawa sebelum bisa ditarik kembali. Hari ini, tak seorang pun bisa lolos. Kalau begitu mari kita lihat, apakah nyawa Qiu Tianlong ku lebih kuat, atau telapak tangan Pak Tua Pat lebih keras, telapak naga surgawi agung. Apa kabar? Terkena telapak penghancur langitku sendiri. Tak ada obatnya. Kau bisa hidup paling lama setengah hari. Dua ilahi. Formasi naga surgawi aktifkan. Aku tak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir. Ini baru permulaan. Tuanku, dengan musuh yang kuat di depan kita, Anda tak bisa menyia-nyiakan kekuatan Raja Ilahi untuk bawahanmu. Sudahkah kau menyelesaikan kata-kata terakhirmu? Bisakah kau melakukannya lagi? Lagi. Pak Tua, aku belum mati. Tidak mungkin.
terkena telapak penghancur langitku sendiri. Bagaimana kau bisa tidak terpengaruh? Seni bela diri Huaguo memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Sebenarnya, untuk negara kecil sepertimu, untuk sekilas melihat misteri yang mendalam. Lagi, aku ingin melihat apa? Trik lain yang kau punya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kekuatanmu seketika melonjak ke tingkat dewa perang tingkat 3, alam dewa perang tingkat 3. Bahkan lebih tinggi. Sudah kubilang, teknik telapak tangan jahatmu pasti akan dilawan oleh teknik telapak tangan yang benar. Dilawan. Waktu apa? Sekarang aku akan membawa Putri Yueker pergi. Berani kau menghentikanku? Kau tak akan pernah. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Bagaimana mungkin? Mengapa nama ini ada? Kekuatan Dewa Perang tingkat 3. Dengan dia melindungi kekasih kecil ini, bukankah akan lebih sulit bagiku untuk menangani orang ini? Tuan Muda Shu, mari kita berhenti menyelidiki hubungan antara Mo Tianfang dan Qiu Tianlong. Mulai sekarang kita akan mengabaikannya. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Apa kau pikir aku ingin memperhatikannya? Orang tuanya dipaksa menemui ajal mereka olehku. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Bukankah kau bilang orang tuanya meninggal karena sakit? Yunlu, beginilah adanya. Kita sudah bersama sekarang. Dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Demi masa depan kita. Kau harus sedikit menderita. Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir tentang itu. Pangeran Jin, Dewa Perang Piao. Sekarang kita punya musuh bersama. Tertarik untuk bekerja sama. Apa kau buta? Tidakkah kau lihat Dewa Perang Piao terluka oleh Qiu Tianlong? Bukan apa-apa. Aku hanya ceroboh hari ini. Aku biarkan si cacat itu mengambil keuntungan. Lain kali, aku akan fokus dan menghajarnya sampai babak belur. Tuan Muda Shu, aku tidak mengerti. Mengapa kau begitu membenci seorang menantu laki-laki yang tinggal serumah? Bukan urusanmu. Katakan saja, apakah kau tertarik? Kau harus menyetujui salah satu permintaanku. Katakan padaku. Bantu aku membunuh seseorang. Siapa? Adik perempuanku tersayang. Jin Yue. Salam Raja Surgawi Hao. Kau Raja Surgawi, Hao dari negara Hua. Memang. Astaga. Aku tahu kau. Bukan orang biasa. Kau pasti pahlawan hebat. Jadi aku sebenarnya menyelamatkan. Akhirnya, aku bisa merebut kembali tahta bangsa kita. Jin Yue, tolong, ingat tempatmu. Aku Raja Surgawi Hao dari negara Hu. Bukan pengawalmu atau asisten. Aku menyelamatkanmu awalnya karena kau pernah membantuku. Jadi kau tidak akan membantuku, maka tak seorang pun di dunia ini yang akan membantuku. Lebih baik aku biarkan kakakku membawaku kembali dan membunuhku. Pergilah kalau begitu. Jika kau ingin pergi, aku tak akan menghentikanmu. Aku berubah pikiran, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan menjadi wanitamu, Raja Surgawi. Setelah kejadian semalam, identitasmu pasti sudah ditebak oleh Piao Bucheng. Oh, jangan khawatir, dia tidak akan. Bagaimana kau tahu? Negara kita kecil, tapi rakyat kita sangat arogan. Ini, aku tahu betul. Piao Bucheng pasti akan menganggap itu kelalaiannya sendiri. Kalian semua dibubarkan. Ya. Tuan, Wan merindukanmu. Kau ternyata punya wanita lain. Diam. Jadilah wanitaku.
Kau harus tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Tidakkah kau tahu itu? Jika kukatakan patuh, maka patuhlah. Aku tidak percaya. Kau memperlakukan wanita lain seperti ini. Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu aku kalau tidak ada apa-apa? Apa kau lupa? Ada keadaan darurat. Tuan, Anda harus datang besok. Dia memanggilmu Tuan. Terus kenapa? Apa kau punya masalah dengan itu? Saya. Jadi, kalau begitu aku akan memanggilmu suamiku. Terserah. Mo Xiao, kau akhirnya datang. Katakan padaku, ada apa? Aku tidak punya banyak waktu. Kak Suir, cepat beritahu dia. Wan Wan, kau bilang kau sedang mencari bantuan. Apakah ini si imut yang kau minta bantuannya? Mbak Suir, di saat seperti ini, kau masih mengungkit dendam lama? Cepat beritahu Mo Xiao. Mo Xiao dia pasti akan membantu kita. Yun Wan Wan, kapan giliranmu untuk membuat keputusan untukku? Apa kau lupa? Apa yang kukatakan sebelumnya? Mo Xiao, sesuatu yang besar telah terjadi. Jika ini tentang keluarga Yun, aku takut aku tak bisa membantu. Wan Wan jangan memohon padanya. Dia cuma menantu kare pengangguran yang diusir oleh keluarga Yun kita. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu kita? Ayo, kita cari orang lain untuk membantu. Mo Xiao, sesuatu terjadi pada Yun Lu. Apa? Yun Lu dan aku sudah memutuskan pertunangan. Urusannya, bukan urusanku. Mo Xiao Yun Lu telah diculik. Ku bilang, hidup atau matinya keluarga Yun, bukan urusanku. Kau bisa cari siapapun yang kau mau. Sudah ku bilang jangan memohon padanya. Kau tidak mau dengar. Dia cuma sampah. Apa yang bisa dia lakukan? Ya, aku cuma sampah. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Shu, kekasih Yun Lu? Beraninya kau menyebut Tuan Muda Shu kepadaku. Ini semua karenamu. Tuan Muda Shu juga terluka dan masih tak sadarkan diri. Dia dipukuli, bukan urusanku. Mo Xiao, dunia bela diri negara sedang marah besar karena kau menculik putri negara. Mereka dengan sembrono menculik Yun Lu. Kalau tidak, apa? Yang mulia, lawan mereka. Dewa perang kecil dari negara kecil. Di negara Hu kita, bertindak seenaknya di wilayah kita. Biarkan bawahan ini membawa orang dan menghabisi mereka. Selamatkan Nona Yun Lu. Benar. Mereka pikir jika Raja Dewa tidak muncul, negara Hu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Mereka datang dengan persiapan. Jangan remehkan mereka. Presiden, gedung perkumpulan naga Azuri kita di Kota Long telah dihancurkan. Apa semua pabrik kita telah dihancurkan? Kau dengar pemimpinnya adalah ahli tingkat dewa perang asing. Sipir, ada kerusuhan di penjara langit. Seorang ahli tingkat dewa perang telah menyusup dalam hukuman mati. Dia segera kembali ke penjara surgawi untuk menekan. Di mana Vermilion Beard tadi malam di zona perang laut timur, beberapa kapal selam dari negara tak dikenal muncul. Vermilion Beard pergi membantu dewa perang laut timur untuk menstabilkan pertahanan pantai. Mereka menyatakan perang. Qiu Tianlong, kau cepat bawa orang untuk menstabilkan ketertiban di Kota Long. Long Xiaoyun, kau kembali ke penjara langit untuk menekan kerusuhan. Baik. Berani mengancamku dengan seorang wanita? Kau cari mati. Ini kamar pangeran. Kau tidak boleh masuk. Yun Lu, kau baik-baik saja. Yun Sui, kenapa kau? Di mana Yun Lu? Tolong, perkosaan. Mu Tianfang, jika kau tak bisa memilikiku, kau akan menghancurkan adikku. Adik. Jadi kalian berdua yang bersekongkol untuk jebakan ini. Mu Tianfang,
Kau mencoba memperkosa Jin Xian dan pacar pangeran. Sekarang dengan saksi dan barang bukti. Apalagi yang ingin kau katakan? Pacar pangeran siapa? Aku bahkan tak mengenalnya. Pangeran ini dan Nona Yun Sui jatuh cinta pada pandangan pertama. Sekarang Nona Yun Sui adalah pacar pangeran ini. Tingkah lakumu ini adalah penghinaan bagi negara kami. Bahkan jika kami membunuhmu sekarang, negara Hongwu tak akan berani bicara apapun. Bocah tengik. Kau cari mati. Kakek tua. Kurasa kau tak cukup. Dupa ilahi 9 transformasi. Betul. Betul, kau lumayan tahu. Siapapun yang terkena dupa ilahi 9 transformasi, semua meridiannya akan terblokir. Dan pikirannya kacau. Mulai sekarang kau akan menjadi lumpuh. Yunlu, kau begitu kejam. Sayang, apa kau ingat? 5 tahun lalu. Sekarang tuan muda ini akan sekali lagi memutuskan uratmu dan membuatmu lumpuh muncul di kota naga. Agar seluruh kota tahu siapa penguasa sejati kota naga. Tuan muda pertama. Aku tak percaya kau bisa menumbuhkan kembali urat dan ligamenmu. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berlutut dan memohon padaku, bersujud sampai aku puas, aku mungkin saja menyisakan satu tanganmu. Jadi orang lain tak perlu menyuapimu seumur hidup. Sepertinya sudah waktunya untuk menghapus keluarga musuh dari Huaguo. Kau masih berani menjawab balik di titik ini? Sayang sekali, tak ada yang datang untuk membantumu sekarang. Sungguh sayang, aku tadinya punya rahasia besar untuk diberitahukan padamu hari ini. Rahasia apa? Sebuah rahasia yang bisa mengangkatmu ke posisi tertinggi. Sebuah rahasia tentang warisan Raja Dewa Surgawi Huaguo. Kesenanganku terbesar adalah membuatmu berharap kau mati, tapi tak bisa mati. Rahasia sialan macam apa itu? Aku tak tertarik. Tunggu. Aku agak tertarik. Rahasia ini hanya bisa kukatakan pada warga Huaguo. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan terakhirmu. Mendekatlah. Rahasia Huaguo ini. Beraninya kau menipuku. Sayang sekali, aku tak bisa membunuhmu. Berhenti. Kau datang tepat waktu. Aku akan membunuhmu juga. Berhenti. Jangan berani-beraninya kau menyakitinya. Jangan kau berani membunuhnya. Aku akan membunuh kalian berdua. Jin Xian dan aku sudah membongkar semua kejahatan yang kau lakukan secara online. Jika aku mati, itu akan otomatis dipublikasikan dalam 24 jam. Seluruh dunia akan tahu bagaimana kau membunuh ayah dan adikmu demi tahta dan bagaimana kau menjebak Mu Tianfang. Kau benar-benar melakukan ini. Kau akan membuat negara Ke menjadi bahan tertawaan dunia. Jadi bagaimana? Pangeran, jangan dengarkan omong kosongnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melenyapkan sampah kecil ini. Aku yakin dia benar-benar bisa melakukannya. Lagi pula Mu Tianfang hanya akan menjadi sampah kecil yang tak berguna. Mulai sekarang, lepaskan dia, terserah. Jin Xian dan aku tidak setuju. Bocah ingusan, jika tuanmu, Dewa Perang Utara ada di sini, aku mungkin akan memberinya sedikit muka, tapi kau ini apa? Beraninya kau mempertanyakan niat pangeran. Saat ini, di Huaguo, tak ada yang bisa menandingiku. Lawan lamaku. Kusarankan kau untuk nurut saja. Sixing, dia sudah begini. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Yunlu, apa kau masih punya perasaan untuk bocah manis ini? Aku sudah melakukan ini untukmu, dan kau masih memukulku? Aku hanya tidak ingin dia mendapatkan apapun. Karena dia sudah menjadi sampah sejati. Kau tentu saja tidak berguna. Bukankah dia suamimu? Bukankah dia tunanganmu? Bawa dia kembali dan simpan dia. Aku akan membuat keluargamu Yun dan Mo menjadi lelucon terbesar di kota Long.
Apa yang kukatakan padamu dulu? Kau tidak mau mendengarkan. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Malah kita punya sampah pembuang makanan ini di rumah. Tidak. Putri yang tak tahu malu ini, saya. Kakak. Prioritas utama sekarang adalah memenangkan kembali hati Tuan Muda Shu, membuatnya jatuh cinta padamu lagi. Itulah satu-satunya cara keluarga Yun kita bisa bertahan. Keluarga Yun tamat. Keluarga Yun benar-benar tamat kali ini. Kau masih berani mengatakan itu kalau bukan karenamu memaksaku menikahi Xiao Sixing. Mau Tianfang tidak akan kembali dan berselisih dengannya. Alangkah baiknya jika kita menjalani hidup kita dengan damai. Kita tidak akan seperti ini sekarang. Kami melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Dia hanya sepotong sampah tak berguna. Masa depan apa yang bisa kau miliki dengannya? Apa gunanya bagi keluarga Yun kita? Hanya dengan bersama Tuan Muda Shu, keluarga Yun kita bisa menjadi keluarga teratas di Kota Long. Tapi sekarang Xiao Sixing tidak menginginkanku lagi. Oh, kakak, pergilah dan mohon pada Tuan Muda Shu. Jika dia benar-benar tidak setuju, kau bisa jadi selirnya, bahkan tanpa gelar. Memalukan. Jin Yuher, kapan giliranmu untuk bicara? Sekalipun memalukan, itu urusan keluarga Yun kami. Apa hubungannya denganmu? Kau apa? Kau bukan lagi seorang putri yang agung. Ini Yun Lu, yang karena menghormati persaudaraan sumpah setiamu, mengizinkanmu tinggal di keluarga Yun. Kau lebih baik menjaga tingkah lakumu. Jika kau bergosip lagi, aku akan merobek mulutmu. Raja Dewa bermaksud, perkumpulan naga hijau akan melepaskan pengaruh bawah tanahnya, bukan melepaskan, tapi menarik kembali. Alasannya adalah kau menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu. Serangan balik telah melanda. Terluka parah. Biarkan kekuatan luar perlahan-lahan menyusup. Akhirnya mencabut mereka sepenuhnya. Adapun Long Xiaoyun, aku sudah memberitahunya. Penjara surgawi harus melonggarkan Chen keramanya. Biarkan musuh melakukan apa yang harus mereka lakukan. Paham? Kubilang aku tak bisa menemukanmu dimanapun. Dasar sampah kecil. Jadi kau bersembunyi di sini. Apa? Tuan muda ini telah tiba. Perkumpulan naga azurimu buta sekali. Tidakkah kau keluar dan menyambutku? Kau pikir kau siapa? Menyuruhku datang dan menyambutmu, Qiu Tianlong. Aku sudah muak denganmu. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Hanya kau. Gue bisa ramekin elo cuma dengan jentikan jari. Kayaknya dewa perang nebak dengan tepat teknik rahasia yang elo pakai waktu itu buat naikin paksa kekuatan elo. Udah jadi bumerang, kan? Saat ini, elo mungkin bahkan gak bisa ngangkat sebilah pedang. Kok elo tahu? Gak usah peduli, gimana gue tahu? Qiu Tianlong, dengan kekuatan elo yang sekarang, elo nggak bisa lindungin perkumpulan naga azuri. Gue bakal kasih elo kesempatan. Kasih gue posisi ketua perkumpulan naga azuri. Kalau gue lagi berbaik hati, mungkin gue bakal biarin elo hidup. Jangan, ketua Qiu. Tuan muda mau masih nunggu elo buat lindungin dia. Sampah kecil ini. Gue bisa bunuh dia dengan mudah. Tapi Qiu Tianlong, gue bakal kasih elo satu pilihan lagi. Sujud di depan sampah kecil ini. Atau gue bakal serbu masuk sama anak buah gue dan paksa rebut perkumpulan naga azuri. Saat itu, posisi elo sebagai wakil ketua juga nggak bakal aman. Gue nyerah. Mulai sekarang, perkumpulan naga azuri jadi milik Tuan Muda Shu. Tunggu. Elo lagi ngapain? Minggir. Halo, sampah kecil. Lihat baik-baik. Orang yang harusnya lindungin elo, sekarang bakal sujud di depan gue. Lihat baik-baik. Lihat, Qiu Tianlong. Sujud di depan ketua perkumpulan naga azuri. Lihat. Lihat, kan? Dia sujud di depan gue. Elo mikir apa sekarang? Elo mau bunuh? Mau bunuh? Ayo, bunuh gue.
Ayo. Tian Fang. Elo nggak bakal pernah punya kesempatan itu. Semua orang yang berhubungan denganmu. Kalian semua sujud di kaki gue. Termasuk keluargamu Elo. Keluarga Yun. Perkumpulan naga hijau. Dan Tian Lao Long Xiao Yun itu. Setiap orang dari kalian. Kalian semua harus sujud di kaki gue. Siapa? Jin Yue'er. Gue saranin Elo jangan coba-coba macem-macem. Gue bukan kakak Elo. Kalau Elo bikin gue kesel, gue bakal lucuti Elo dan jual Elo ke rumah bordil. Elo rela sujud ke ketua Q. Apa hubungannya sama gue? Gue nggak tahu apa-apa. Q Tianlong. Gue kasih Elo 3 hari buat nyerahin semua aset perkumpulan naga hijau ke gue. Tuan Muda Shu? Enggak. Ketua Shu, aset perkumpulan naga hijau tuh banyak banget. 3 hari. Waktunya terlalu singkat. Gue bilang 3 hari ya, 3 hari. Abis itu, Elo nggak bakal bisa nongkrong di Kota Long lagi. Ayo pergi. Kerja bagus, Ketua Q. Xiao Xixing, Elo beneran mikir gue sujud sama dia? Sebenarnya, gue sujud sama Elo, Bos Dog. Yue'er, pergi dan jemput Yun Wanwan. Gue mau tahu peran apa yang dia mainkan dalam semua ini. Siap, Raja Dewa suamiku. Tuan Muda Mo, ada apa? Tuan Muda Mo, masih berani nanya? Apa Elo sengaja kerjasama sama Xiao Xixing buat jebak dan nipu Tuan Muda Mo supaya pergi ke hotel buat nyelamatin Yun Lu? Dia bayar Elo berapa? Jin Yue'er, jaga mulut Elo. Dengan status Elo nggak pantas nanya ke gue. Lagi pula, Tuan Muda mau menyelamatkanku. Aku sudah menjadi miliknya. Budak kecil, bagaimana mungkin aku membantu orang lain melukainya? Tak tahu malu. Jika kau tidak menelpon dan sengaja memberitahu Tuan Muda Mo tentang Yun Lu, bagaimana mungkin dia terjebak? Aku tidak punya pilihan. Saudari Yun Su datang kepadaku dan berkata Yun Lu telah diculik. Kurasa saudari Yun Su tidak akan nyaman meminta bantuan Tuan Muda Mo, jadi aku harus menelpon Tuan Muda Mo sendiri. Maaf, Tuan. Ini salahku kau jadi begini. Jin Yue'er, akankah tuanku kembali normal? Tuan Muda Mo, apakah dia kembali normal? Tidak ada hubungannya denganmu. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, maka keluarlah. Putri ini merasa terganggu hanya dengan melihatmu. Tidak, aku ingin tinggal dan merawat tuanku. Kau seorang bintang besar, tinggal di sini dan menjaganya. Kau pikir masalahnya belum cukup? Apa belum cukup? Tak percaya. Sampah kecil ini sebenarnya punya seseorang yang menyukainya. Yun Sui. Kau berani memakaiku? Apakah aku memanfaatkanmu? Kukatakan sejak awal untuk tidak membiarkan si imut ini pergi membantu. Dia bersikeras pergi sendiri. Apa yang bisa kulakukan? Aku tak pernah menyangka kalian berdua bersaudari bisa begitu tak tahu malu. Begitu kejam. Yun Wanwan, buta. Yun Wanwan, kusarankan kau menjauh dari sampah kecil ini. Hati-hati, atau Tuan Xiao akan marah. Kau, bintang besar, tak akan populer lagi. Yun Sui hari ini, aku akan membalaskan dendam Tuan Muda Mo. Hajar dia sampai mati. Lepaskan aku, lepaskan. Wanita keji itu, aku tak bisa menghadapimu hari ini. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Kau, berhenti. Siapa yang menyuruhmu membuat keributan di sini? Sungguh memalukan. Xiao Xixing, kenapa kau di sini lagi? Kau seperti uang receh sial. Aku sudah memutuskan untuk menikahi Yun Lu. Kenapa aku tidak boleh datang? Wanwan, hari ini adalah milik adikmu, Yun Lu, dan negosiasi ulang tanggal pernikahan Tuan Shu, sebuah acara yang menggembirakan. Jika kau terus menggangguku, keluar. Yun Lu, Xiao Xixing memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kau masih ingin menikahinya? Putri, aku tak suka mendengar itu. Inilah yang kusebut cinta yang keras. Sejak hari itu, aku merasa sangat bersalah. Kenapa aku memperlakukan seorang wanita yang sangat mencintaiku? Jadi, aku telah memutuskan untuk belajar dari kesalahanku dan melamar Yun Lu lagi, agar Yun Lu menikah denganku. Pas sekali Tuan Muda mau ada di sini untuk menjadi saksi, kan?
Yuanlu, aku salah. Aku jahat tempo hari. Kuharap kau bisa memberiku kesempatan lagi. Biarkan aku mencintaimu dengan benar kali ini. Yuanlu, jangan percaya padanya. Kau tak boleh menikahinya. Jin Yue, jika kau terus bicara omong kosong, keluar dari keluarga Yun. Saya, benar. Adikku dan Tuan Shu telah bekerja sangat keras untuk sampai ke titik ini. Hentikan omong kosongmu. Kakak, cepat setujui Tuan Shu. Aku bersedia. Benar sekali. Kali ini tak akan ada yang mengganggumu. Kan Tuan Muda Mo? Oh, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku sampai lupa. Mo Dashao sekarang hanyalah sampah kecil yang bahkan butuh bantuan untuk ke toilet. Paman Yun, Mo Dashao ini adalah makom blank antara Yunlu dan aku. Di pesta pernikahan ini, dia harus hadir. Jangan bawa si kecil ini. Terlalu memalukan. Oh, dia harus hadir. Mu Tianfang, aku ingin kau menyaksikan bagaimana aku menggasak tunanganmu. Oh, Xianji, apa kau ingin mempertimbangkan kembali? Tianfang, meskipun kau sudah menjadi sampah kecil, keluarga Yun kami akan mengingat persahabatan antara kedua keluarga kita. Kami akan menjagamu dengan baik. Oh, ayolah. Bicara dengan sampah kecil ini. Percuma saja. Dia tak bisa dengar. Oh, ayo pergi. Yunlu, kau sungguh tak bisa menikah dengannya. Yun Wanwan, tolong jaga Tuan Muda Mo. Tuan, apa kau sungguh tidak ingat Wanwan? Apa kau sungguh tak ingat Wanwan? Mu Tianfang, tak kusangka kau jadi sampah kecil begini. Kau bahkan tak bisa mengalahkan seorang dewa perang pelindung. Ini jauh lebih buruk dari Raja Dewa Surgawi Haotian sebelumnya. Aku berharap kau dan Hua Guo akan bertarung agar negara kami bisa menuai keuntungan. Tak disangka, kau sangat mengecewakanku. Tapi ini juga bagus. Dewa perang surgawi Hua Guo, Haotian, sudah lumpuh. Tak ada lagi yang tersisa untuk menghentikan invasi negara kami. Oh, Lulu, lihat, gaun mana yang harus kupakai ke pernikahanmu? Yang ini atau yang ini? Terserah, kau tampak cantik dengan apapun. Oh, kakak, pernikahanmu sebentar lagi. Apa yang kau pikirkan? Kakak, aku selalu merasa bersalah pada Mo Tianfang. Biar kukatakan padamu, kau membawa harapan untuk membangkitkan keluarga Yun. Kau harus memusatkan semua perhatianmu pada Tuan Muda Shu. Tuan Muda Shu mengampunimu kali ini. Jika kau terus berhubungan dengan Mo Tianfang, tak akan ada hasil yang baik. Jin Yue, sudah kubilang, kau dan sampah kecil ini hanya pantas di tempat pelayan. Apa kau pantas berada di ruang tamu ini? Aku hanya ingin melihat sendiri bahwa Xiao Xixing menunjukkan wajah aslinya. Saat kalian semua menangis dan menjerit, tak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu saat itu. Oh, apa yang kau pikirkan? Setelah Tuan Muda Zhou menikahi Yunlu, keluarga Yun akan makmur. Memang, aku lupa memberitahumu sesuatu. Tuan Muda Zhou, kau tahu, sebenarnya memesankan tempat di pesta pernikahan untuk sampah kecil ini. Kau akan berada di sana bersama si kecil ini dan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri Yunlu kita menemukan kebahagiaannya sendiri. Dewa Perang Haotian Tiongkok sudah lumpuh. Pernikahan Xiao Xixing ini akan menjadi titik terobosan kita. Persyaratan minimumnya adalah membunuh beberapa tokoh penting. Aku tak percaya kalau kedua negara mereka tak akan berperang. Ya. Kebetulan sekali, hidup memang penuh kebetulan. Bukan tanda tanya. Setelah berbulan-bulan penuh liku-liku, setelah begitu banyak kekacauan, akhirnya pernikahan gue sama Nona Yunlu bisa lancar jaya. Dan semua ini berkat Mo Tianfang, Tuan Muda tertua keluarga Mo. Sambut Tuan Muda Mo. Sekarang, kita sambut Tuan Muda Mo. Mo Tianfang. Kemarilah. Gue mau denger loh. Restuin kita berdua. Langsung.
Maaf. Gue lupa. Lo kan bisu ya? Lo nggak pantas dapet restu gue. Jadi, lo bisa ngomong toh? Nah, gini kan lebih seru, ya? Masa ngebully orang? Bisu yang nggak bisa ngomong, nggak ada gregetnya. Ayo Mo Tianfang, kasih tahu semua orang, semua tokoh penting Kota Naga, pada ngumpul di sini. Bilang ke semuanya, siapa tuan muda nomor 1 di Kota Naga? Xiao Xixing. Lo pikir ini masih sama kayak 5 tahun yang lalu? Gue udah nggak peduli sama ginian, gelar tuan muda nomor 1 Kota Naga ini. Kalau lo mau, ambil aja. Gue nggak peduli belas. Lo nggak asik banget sih. Lo nggak tahu gue orangnya kayak gimana? Apa yang ditawarin orang ke gue? Gue tolak, tapi apa yang jadi milik orang lain? Harus gue rebut. Lihat nih. Tuan muda nomor 1 Kota Naga jadi milik gue. Cewek lo juga jadi milik gue. Cewek ini udah nggak gue incar lagi. Xiao Xixing, katanya lo cinta sama gue. Cewek bodoh, tentu aja gue cinta sama lo. Tapi selama itu punya Mo Tianfang, semuanya gue embat. Woi, angkut kursi rodanya, buang jauh-jauh. Xiao Xixing, berani banget lo. Gue bilang, apapun yang berhubungan sama Mo Tianfang, semuanya bakal gue rampas dan gue buang. Gue mau dia kayak cacing, ngerayap di tanah. Ngeliatin gue sama ceweknya di kamar pengantin kita. Kota Naga sekarang di bawah kendali gue. Gue bebas mau ngapain aja. Siapa yang berani ngelawan gue? Oh iya, gue kasih tahu kalian semua. Satu hal lagi, mulai hari ini, kekuasaan militer dan politik di Kota Naga semuanya dikelola sama gue, Xiao Xixing, Pangeran Kim Hyun, dan Dewa Perang Pelindung, Pat. Mengucapkan selamat atas pernikahan Xiao Xixing. Cewek bodoh. Tuan muda Xiao lagi berkuasa sekarang. Kita nggak bisa macam-macam sama dia. Pangeran Kim, Dewa Perang Pat, kenapa kalian berdua datang ke sini? Langsung tanda tanya. Tentu aja kami ke sini buat ngambil rampasan perang. Maksud lo? Bocah dari keluarga Su, lo pikir gue datang ke Tiongkok cuma buat bawa pulang putri? Naif banget. Tanpa keuntungan yang cukup, nggak mungkin gue jauh-jauh datang ke negara Hao kalian. Gue nggak mikir panjang. Kalau gitu, 50 juta dolar. Sebagai tanda ketulusan gue ke kalian berdua. Apa? Dengan semua industri di Kota Naga. Lo pikir cuma bernilai 50 juta dolar? Gue mau industri Kota Naga senilai 10 miliar dolar. Kim Hyun, ini pemerasan. Betul sekali. Pangeran ini lagi memeras. Lagian sekarang, lo nggak punya siapa-siapa yang bisa nyaingin Dewa Perang Pat. Kalaupun gue peras lo, nggak ada yang berani belain lo. Ada apa ini? Sebelumnya untuk menangani itu, sampah kecil dari keluarga Mo, saya bekerja sama dengan kedua orang ini. Siapa sangka mereka begitu rakus? Tuan muda Shu, jika Kota Naga Anda tidak dapat menawarkan itu, saya tidak keberatan mengambilnya secara paksa. Merampok. Apakah kau mendapat izin dariku? Mo Tianfang, kau masih bisa bicara? Mustahil. Seseorang yang terkena 9 transformasi dupa ilahi. Tidak mungkin begitu. Berkepala dingin. Aku mengerti sekarang. Kau berpura-pura selama ini. Kau tidak pantas menjadi seniman bela diri sejati. Entah aku berpura-pura atau tidak. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sejengkal pun Kota Naga. Tuan muda Shu, pemimpin kota Shu, apakah Anda benar-benar akan mendengarkan sampah kecil ini? Pangeran Kim, mengapa marah karena sampah kecil ini? Sampah kecil ini, aku hanya tidak terima kehilangan segalanya. Kau hanya pandai bicara. Seseorang, seret bocah kesayangan ini keluar, Xiao Xixing. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Kau tidak bisa menyetujui tuntutan kedua orang ini. Jika kau memberikan industri Kota Naga kepada mereka, itu akan seperti menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Maka kami berdua akan menjadi pendosa Huaguo. Itu bukan urusanmu. Hei tidak, Pak Bucheng. Beraninya kau memukul pamanku. Hanya sedikit hukuman. Tuan muda Shu, jika kau tidak menyetujui tuntutan pangeran, jangan salahkan orang tua ini karena melepaskan pembantaian Qiu Tianlong. Kau mampu mengalahkan orang tua ini. Tolong, Qiu terluka parah dan belum pulih. Aku tidak bisa bertarung. Di mana Long Xiaoyun? Sipir Long disergap saat menekan penjara surgawi. Dia belum bangun. Hari ini adalah awal dari kemunduran Huaguo. Apa telingamu tuli? Aku bilang, selama aku masih bernapas,
Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sejengkal pun kota naga. Itu mudah. Bunuh kau dulu. Dewa Perang Park, bunuh dia. Mustahil. Kekuatan Dewa Perang. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ini adalah supremasi Huaguo. Dewa Perang Haotian. Dewa Perang ada di sini. Beraninya kau menyerang Huaguo, kau mencari mati. Raja Dewa Haotian. Bagaimana ini mungkin? Jika kau adalah Raja Dewa Haotian, mengapa kau mau menjadi menantu keluarga Yun? Alasannya, aku menyembunyikan identitasku adalah karena seseorang mencoba mengganggu kedamaian Huaguo. Aku tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasku. Sekarang kalian semua telah muncul. Aku tidak perlu bersembunyi lagi. Kak Bucheng, apakah kau lupa perjanjian antara kau dan mantan Raja Dewa Haotian Huaguo? Selama sisa hidupmu, bahkan setengah langkah pun tidak. Jika Raja Dewa tuamu masih hidup, orang tua ini mungkin masih takut akan statusmu. Sekarang, kau hanyalah bocah ingusan. Kecil. Bahkan jika kau telah mewarisi warisan Raja Dewa, lalu kenapa? Orang tua ini tidak takut padamu. Hari ini, Dewa Perang dari 4 zona perangmu telah ditahan. Mereka tak bisa datang menyelamatkanmu. Mustahil datang menyelamatkanmu. Hari ini orang tua ini akan secara pribadi mengantarmu ke Huaguo, Raja Dewa Haotian, menuju kematianmu. Mustahil datang menyelamatkanmu. Apa kau sungguh berpikir tak ada seorang pun di Huaguo yang bisa menandingimu? Sipir penjara surgawi, Dewa Perang tingkat kedua Huaguo, Long Xiaoyun. Salam, Tuan Raja Dewa Haotian. Pemimpin perkumpulan naga Azuri, Dewa Perang tingkat ketiga Huaguo, Qiu Tianlong. Salam, Tuan Raja Dewa Haotian. Zhou Xiongfan Xiu Xixing. Cepat berikan penghormatanmu, Tuan Dewa Haotian. Baiklah. Jadi kalian semua berpura-pura. Kami hanya menginginkan sepotong kota Long. Itu saja. Kau masihlah anjing puncak kota Long. Tapi, jika nama ini adalah Raja Dewa Haotian, maka kau benar-benar celaka. Paman, apa yang harus kita lakukan? Aku di sini. Raja Dewa Haotian Huaguo dan Dewa Perang Pelindung Negara bertarung habis-habisan. Pemandangan yang jarang terlihat dalam beberapa dekade. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Benar, kan? Tuanku, Yun Wanwan. Aku telah lama memperhatikan tingkah lakumu yang aneh. Siapa kau sebenarnya? Karena kau tidak diracuni. Kau seharusnya tahu identitasku. Aku Abe Haru, Dewa Perang tertinggi negara Er. Abe Haru. Itu mustahil. Abe Haru telah terkenal selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin dia, seorang wanita muda berusia 20-an. Lalu, sepertinya kekuatanmu telah mencapai ranah di mana kau bisa mengubah penampilanmu sesuka hati. Sayang sekali kau menyadarinya terlambat. Park Buseong dan aku bergabung untuk mengirimnya ke kematiannya. Sombong. Jadi bagaimana jika kau punya banyak orang? Jadi bagaimana? Tak satu pun dari kalian melampaui kekuatan bela diri tingkat Dewa Perang. Kalian tidak layak menjadi lawan warisan Raja Dewa Haotianku di Huaguo. Raja Dewa Haotian, tuanmu, Dewa Perang Haotian, sebelumnya mengatakan hal yang sama. Tapi dia tetap mati di bawah kepungan 4 Dewa Perang. Kau membunuh ayahku. Ingin balas dendam? Kalau begitu mari kita lihat jika kau punya kemampuan. Tuan Raja Dewa, aku meminta duel 1 lawan 1 dengan wanita ini. 1 lawan 1. Teknik mereka aneh. Untuk amannya, aku akan bergerak duluan. Tidak ada titik temu di antara kita. Aku harus membunuh wanita ini. Bahkan jika aku tak bisa membunuhnya, aku bisa mencari tahu triknya. Hati-hati kalau begitu. Jika kau tak bisa menang, mundur ke sisiku. Personel yang tidak terkait pergi sekarang. Kalian tidak bisa pergi. Tunggu di sini untuk penghakiman Raja Dewa. Ayo, biarkan aku membunuhmu. Untuk membalaskan dendam ayahku. Hanya kau, sampah, layak disebut pakar Dewa Perang. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Seperti yang diharapkan dari Raja Dewa Haotian. Apa yang ditunggu orang tuaku? Menunggu dia untuk menghabisi kita satu persatu. Bagus, ayo kita serang dia bersama-sama. Jatuhkan Huaguo, serang Raja Dewa Haotian. Bagaimana ini mungkin?
Bagaimana mungkin dia sendirian menangkis serangan gabungan dari kami 4 dewa perang? Ini, bahkan Raja Dewa Haotian sebelumnya tak bisa melakukan ini. Raja Dewa Haotian sebelumnya, bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh seorang wanita? Mendekati akhir hidupnya dengan kurang dari 10% dari memaksa. Kalian badut-badut tak berarti, bahkan tak pantas menjadi lawannya. Long Xiaoyun menyuruh orang-orang ini ditangkap dan dipenjara di penjara surgawi. Baik, Qiu Tianlong, kau segera kembali ke perkumpulan naga biru dan suruh anak buahmu menyelidiki di kota Long, tepatnya berapa banyak mata-mata asing yang tersisa. Jika ada yang perlu dilaporkan, segera datang. Baik. Tuan Muda Shu, apa kau berpikir untuk merebut posisiku sebagai Raja Dewa Haotian juga? Raja Dewa, saya buta telah menyinggung Anda. Bisakah demi tuanku, Dewa Perang Wilayah Utara, tolong ampuni aku. Aku tidak menginginkan Yunlu lagi. Aku akan mengembalikannya. Zhao Xingkou menjijikan. Serahkan semua aset keluargamu, Shu, dan sumbangkan ke kota Long. Baik-baik. Sekarang pergi dari sini. Mempertimbangkan tuanmu, aku akan mengampuni hidupmu. Terima kasih Raja Dewa. Terima kasih. Pergi. Ayo pergi. Sayang sekali, kau juga mengasihani mereka. Aku mengasihani tempat pernikahannya, didekorasi begitu indah. Akan terbuang sia-sia. Karena kau tak ingin itu terbuang sia-sia. Mari kita manfaatkan. Jin Yuer, maukah kau menikah denganku? Apa aku benar-benar bisa menikah denganmu? Aku tidak mengulangi perkataanku. Aku mau, tentu saja aku mau. Kalian berdua, apa kalian menikmati kunjungan kalian di sini? Zhao Xingxing. Bukankah kau diusir dari kota Long oleh Mu Tianfang? Hanya karena dia menyuruhku pergi. Bukan berarti aku akan pergi. Aku akan menghancurkan semua yang berharga baginya. Aku akan menghancurkan semuanya. Ayo. Kakak, dia Raja Dewa Haotian. 10 Zhao Xingxing. Tak pantas menjilat sepatunya. Tak perlu malu memohon padanya. Terakhir kali, dia tidak meminta pertanggungjawabanmu. Itu berarti dia masih peduli padamu. Cukup. Kau juga pantas jadi lawannya. Bukankah ini sudah cukup kacau? Apa kau pikir keluarga Yun kita belum cukup dipermalukan? Bagaimana aku bisa punya muka untuk memohon padanya? Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Aku tidak akan pergi. Yunlu, jangan lupa. Kau adalah anggota keluarga Yun. Semua yang kau miliki diberikan kepadamu oleh keluarga Yun. Ayah, apa aku salah? Semua yang kulakukan, kapan aku pernah melakukannya untuk diriku sendiri? Bukankah aku melakukan semuanya untuk keluarga Yun, untuk kalian semua? Diam, biarkan Lulu memutuskan ini sendiri. Itu keputusannya. Pada saat dia memutuskan, itu akan terlambat. Yunlu, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Kau harus memohon pada Raja Dewa Surgawi. Memohon apa padaku? Salam, tuanku. Sama-sama. Anggap saja aku seperti Mu Tianfang yang dulu. Aku tak berani. Raja Dewa Surgawi, silakan duduk. Saudari Yue, silakan duduk juga. Kau belum mengatakan apa yang kau inginkan. Tentu saja ini tentang adikku, Yunlu. Dia masih mencintai Dewa Surgawi. Dan dia berharap Raja Dewa Surgawi akan memberinya kesempatan lagi. Keluarga Yun dan mau kami dapat berdamai. Yun Sui, kemarilah. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Dasar sampah kecil. Beraninya kau. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Yang mulia, tolong ampuni hidupku. Sudah berhari-hari sejak seseorang memanggilku sampah di depanku. Ini agak tidak biasa. Bukan aku sebelumnya, sebelum aku dibutakan oleh keserakahan. Yang mulia, aku telah menyinggungmu. Tolong ampuni keluarga Yun. Kakak, bangunlah. Oh, kakak, cepat berlutut di hadapan Raja Dewa Surgawi. Selamatkan keluarga Yun. Mu Tianfang, aku salah sebelumnya. Apapun yang kau putuskan untuk kulakukan, aku tidak akan mengeluh. Apakah aku bilang akan melakukan sesuatu padamu? Yang mulia, apakah ini berarti kau akan mengampuni keluarga Yun? Aku tidak mengatakan itu. Mencari keuntungan dan menghindari kerugian adalah hal yang wajar. Aku bisa mengerti. Aku tidak akan menyalahkanmu. Namun, Yun Sui, adu dombamu itu kejahatan keji. Kembali ke penjara surgawi dan kerjakan mesin jahit. Terima kasih, Yang Mulia, telah mengampuni hidupku. Juga, aku punya kabar baik untuk dibagikan. Aku dan Yue akan menikah.
Yue tidak punya keluarga di negara Hu. Yue tidak punya kerabat di Tiongkok. Yun Lu, sebagai saudara perempuan sumpahnya, kau akan menjadi keluarganya. Yue tidak punya kerabat di Tiongkok. Aku bersedia. Selamat adik Yuji. Tuan Raja Dewa, apakah kau sekarang sangat bangga pada dirimu sendiri? Bukankah kau meninggalkan kota naga? Kenapa kau memanggilku? Sebelum aku membunuhmu, bagaimana aku bisa berani pergi? Cepat pergi ke penjara surgawi. Jika kau terlambat, Hua Guo akan kehilangan 2 prajurit level Dewa Perang. Qiu Tianlong, Xiao Yun, Xiao Yun. Melepaskan seorang terpidana mati, membunuh Dewa Perangku. Aku bersumpah akan membuatmu terhapus dari Hua Guo. Tuan Raja Dewa, apa kau tidak terkejut? Aku dengan baik hati mengampuni hidupmu, tapi kau tidak tahu kapan harus berhenti melawan aku lagi. Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu dari saat kau mengungkapkan identitasmu? Hanya salah satu dari kita yang bisa hidup di dunia ini. Baiklah, baiklah. Di mana kau? Kau pikir aku tidak berani memberitahumu? Aku akan mengirimkan alamatnya segera. Sebaiknya kau cepat. Jika kau terlambat, semua orang di keluargamu akan mati. Tianfang, jangan gegabah. Jangan impulsif. Suke, hentikan semuanya. Mintalah keempat Dewa Perang dari timur, barat, selatan, utara. Kembali ke kota naga segera. Ya. Chao Sixing, bersembunyi seperti pengecut. Jika kau laki-laki, keluar dan hadapi aku. Aku di sini. Aku sudah menunggu lama. Mo Tianfang, besok adalah hari kematianmu. Kau akan mati di sini hari ini. Tianfang, selamatkan aku. Chao Sixing, selain menangkap wanita, apa gunanya mengancam kita? Jika kau punya nyali, keluar dan lawan aku secara adil. Kau adalah Dewa Hao Tian. Dan aku hanya seorang komandan perang level 2. Bagaimana aku bisa berani menyentuh Tuan Raja Dewa? Tapi jika kau berani membunuhku, aku akan membunuh sepupumu. Aku telah membunuh sepupumu. Lepaskan dia. Dan aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Dia, penyelamat hidupku. Kau pikir aku sebodoh itu untuk melepaskannya dan membiarkan kau mengendalikanku? Kau pikir jika kau tidak melepaskannya, aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Apa yang bisa kau lakukan? Tunjukkan padaku. 2 Dewa Perang menyerang. Jangan remehkan dia. Pasukan pengendali naga Raja Dewa Hao Tian dapat memanipulasi objek dari kejauhan. Hati-hati, dia mungkin mencoba untuk menangkapnya. Benarkah? Aku ingin melihatnya. Apakah kekuatan naga gioknya lebih cepat atau pedangku yang lebih cepat? Apa yang kau inginkan? Jangan buang napas untuknya. Dia mengulur waktu. Siapa yang tidak mengulur waktu? Mo Tianfang, lihat ke sana. Beraninya kau? Mo Fufang, aku mohon padamu. Tapi kau bahkan tidak menghormati perasaan lama dengan adikku. Aku tidak punya pilihan lain. Yun Zui, bahkan jika Mo Tianfang mengampuni Yun Lu, dia pasti tidak akan mengampunimu. Hanya dengan bekerja sama denganku, kau bisa menyelamatkan keluarga Yun. Saat aku kembali ke kota Long, posisi Tuan Muda pertama pasti akan menguntungkanmu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau meracuniku. Benar, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan sikap dinginmu sendiri. Kau bahkan tidak menghormati perasaan lama dengan adikku. Hanya dengan cara ini, aku bisa melenyapkan ancaman bagi keluarga Yun. Dupa ilahi 9 transformasi. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Racun belaka. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Tuan terkasih. Apa kau pikir ini racun biasa? Ini adalah surat halusta. Racun aneh yang kuracik selama 10 tahun. Tak ada obatnya. Tak ada penawarnya. Namun, ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu tidur dengan seorang wanita. Raja Dewaku.
sepupu. Tianfang, bagaimana kabarmu? Tianfang, pergi, tinggalkan tempat ini, cepat. Mu Tianfang, semakin keras kau mencoba, semakin cepat racunnya menyebar. Tapi jika dalam waktu setengah jam, kau tidak tidur dengan wanita ini, maka kau akan mati karena racun itu. Jika kau tidur dengan wanita ini, maka seluruh dunia akan tahu bahwa Raja Dewa Surgawi kita melakukan insest dengan sepupunya sendiri. Aku tak akan membiarkanmu berhasil, kau tidak punya pilihan. Aku dengar dari Yun Zui bahwa kau akan menikahi Putri Jin Yuer. Selamat. Oh, selamat. Putri Jin Yuer kita akan segera menjadi janda. Xiao Xixing, Tianfang sebagai Dewa Surgawi memiliki kekuatan luar biasa. Kau takkan berhasil. Tahan, Tianfang. Kalian berdua, Dewa Perang, nikmati pertunjukan langsung istana musim semi ini. Tunggu. Apa maksud Jin Yuer dengan tahan? Menurutmu apa maksudnya? Persis seperti yang kau pikirkan. Dewa Perang Utara ada di sini. Dewa Perang Selatan ada di sini. Siapa yang berani tidak menghormati Raja Dewa Surgawi? Lima Dewa Perang ada di sini. Berani-beraninya kau menghina Raja Dewa. Dewa Perang Laut Timur ada di sini. Dewa Perang Gurun Barat ada di sini. Dupa Ilahi 9 Transformasi. Dewa Perang Tanah Utara ada di sini. Dewa Perang Perbatasan Selatan ada di sini. Salam, Raja Dewa Surgawi. Kau datang sekarang, tapi apa gunanya? Dia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Bajingan, orang bodoh yang lancang. Kembali dan mohon ampun, aku takkan pergi. Aku tidak mengakuinya sebagai Raja Dewa Surgawi. Hak apa yang dia miliki untuk berdiri di atasku? Aku akan pergi dan meminta maaf padanya. Aku telah menyinggung perasaannya begitu dalam. Akankah dia memaafkanku? Hari ini aku punya 2 Dewa Perang Super untuk mendukungku. Dia telah diracuni oleh racun langka. Cuma kalian bertiga pikir kalian bisa melindunginya. Tanah Utara, jangan buang napasmu dengan pengkhianat ini. Cepat, singkirkan Dewa Perang asing yang bodoh ini. Aku akan membawa Raja Dewa kembali untuk penyembuhan. Sombong sekali. Aku ingin lihat bagaimana anak-anak baru saja memasuki dunia nyata. Kamu Dewa Perang. Rencana untuk melenyapkan kita. Pak Tua. Hari ini, kita akan memusnahkan para prajurit level Dewa Perang Huaguo. Racun macam apa yang telah menimpa Raja Dewa? Bahkan Ki Sejati Raja Dewa tidak bisa meringankannya. Raja Dewa, apa yang akan kau lakukan, burung merah? Apakah kau bersedia mengorbankan segalanya untukku? Termasuk dirimu sendiri, burung merah hidup untuk Raja Dewa dan mati untuk Raja Dewa. Jika ada gunanya aku takkan gagal. Buka bajumu. Apa? Lepaskan. Aku telah diracuni oleh Yun Wanwan dengan racun aneh. Hanya hubungan seksual yang bisa menyembuhkannya. Tinggalkan tempat ini, cepat. Kalau tidak, aku takut aku takkan bisa mengendalikan diriku sendiri. Pergi sekarang. Adalah kehormatan bagi burung merah untuk menyembuhkan Raja Dewa. Biarkan aku yang melakukannya. Kau bisa pergi sekarang. Terima kasih, Nona Yuer. Aku akan berjaga di luar untukmu. Tianfang, aku di sini. Apa kau benar-benar bersedia melakukan ini? Sejak kau menyelamatkanku, hatiku telah menjadi milikmu. Lagi pula, aku adalah wanita Raja Dewa. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain melakukan ini untukku? Aku akan cemburu. Aku tak pernah membayangkan kekuatanmu. Begitu hebat. Masih banyak lagi yang belum kau bayangkan. Jika kami tidak siap dengan benar, bagaimana mungkin kami berani menyerang Huaguo? Kalian berempat akan pergi ke barat untuk terus mengabdi pada Raja Dewa Surgawi kalian. Dalam hal kekuatan individu,
Kami memang bukan tandingan lawan Anda. Tapi jika kau ingin membunuh kami berempat, kau tak akan lolos tanpa cedera. Formasi berlapis. Ini adalah formasi unik untuk formasi Raja Dewa Surgawi. Mereka akan binasa bersama kami. Cepat, hentikan mereka. Kau telah bekerja keras. Tidak sama sekali. Kau sangat kuat. Merasakan apa? Coba alirkan energimu. Mengalirkan energiku? Aku bukan seniman bela diri. Bagaimana aku bisa mengalirkan energi? Coba saja. Kenapa bukan aku? Inilah kekuatan Dewa Perang. Saat kau menjadi istriku, kau akan secara otomatis mewarisi setengah dari kekuatan Raja Dewa Surgawi. Jadi aku seorang master sekarang. Sekarang racunku telah sembuh. Biarkan para badut tak berarti ini membayar harganya. Formasi keempat orang ini seperti landak. Kita tak bisa menembusnya. Kita harus mundur. Setelah kekuatan mereka menghilang, kita akan kembali dan menghadapinya satu persatu. Tidak, untuk hari ini. Aku telah mengorbankan segalanya. Aku harus membunuh mereka hari ini. Tak boleh ada kesalahan. Itu benar. Hari ini, tak ada kesalahan dengan negara Hu. Kekuatan tingkat Dewa Perang bisa ada di negara Hu. Ayo serang bersama. Aku tak percaya. Mereka akan benar-benar menghancurkan diri sendiri. Bunuh mereka. Bocah-bocah tengil ini tak pantas mempertaruhkan nyawamu. Racunmu sudah disembuhkan. Ini Jin Yuer. Chao Xixing, kalian berdua bocah tengil, bahkan tak bisa menjaga seorang wanita lemah. Terima kasih Raja Dewa Surgawi, luka kami telah sembuh total. Di mana istri Raja Dewa Surgawi? Salam istri Raja Dewa Surgawi. Para Dewa Perang, dengarkan perintahku. Kami di sini. Atas nama Hua yang tertinggi, Raja Dewa Surgawi, aku perintahkan. Mereka yang berkolusi dengan orang luar, dan mereka yang menyinggung Hua, akan dibunuh tanpa ampun. Baik, Tuan, bunuh tanpa ampun. Memalukan. Orang tua, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Kalian para prajurit Hua, mengeroyok kami. Bahkan jika aku, orang tua ini, jatuh di sini hari ini, jika kabar ini tersebar, para prajurit di seluruh dunia akan menertawakan Hua. Mu Tianfang, kau tak bisa menindas kami dengan jumlah pasukanmu. Lalu apa maumu? Raja Dewa Surgawi, jangan terjebak tipu daya mereka. Tidak apa-apa, kita akan menang. Kita akan menang secara adil. Biarkan orang-orang ini, hari ini, benar-benar yakin akan kekalahan mereka. Raja ini akan memberi kalian kesempatan ini. Pilih satu dari Dewa Perang kami sebagai lawanmu. Siapapun yang menang, bisa pergi hidup-hidup. Mo Tianfang, ini adalah kata-katamu. Kau harus menepati janjimu. Negaraku Hu yang agung, dengan warisan 5.000 tahun, tak akan pernah seperti kalian, bangsa bina kecil, tanpa rasa hormat atau malu. Kau... Aku, Mo Tianfang, selalu menepati janjiku. Baiklah, kalau begitu. Aku akan memilih duluan. Dewa Perang Laut Timur. Kemarilah kau. Orang tua, kau benar-benar tidak punya rasa hormat atau malu. Sebelumnya kau bertarung dengan Dewa Perang Laut Timur, dan hampir merenggut nyawanya di laut. Kau menganggap kekuatanmu di atasnya. Dan percaya kau bisa pergi hidup-hidup hari ini, benar? Ragu sekarang? Maka hari ini kau akan punya kesempatan ini, Laut Timur, hadiah. Kami, para prajurit negara Hua, tak pernah mengaku kalah. Hari ini adalah kesempatan untuk membersihkan aib dan untuk membalaskan dendam Qiu Tianlong.
Aku tak ingin membunuhmu hari ini, orang tua. Aku hanya ingin mengalahkanmu. Itu tergantung, apakah kau punya kemampuannya. Laut Timur, bunuh dia. Kau bukan apa-apa selain lawanku yang kalah. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membunuhku? Mustahil, benar-benar mustahil. Setahun yang lalu, kau bukan tandinganku. Bagaimana kekuatanmu menjadi begitu mengerikan? Mulai sekarang negaramu tak akan punya dewa perang. Aku tak akan menerima ini. Kakak tua ini benar-benar sampah. Pertarungan hidup dan mati. Dan kau masih berani meremehkan lawanmu. Aku ingin menantang. Apa? Kau ingin menantang Raja Dewa ini? Aku hanya gadis kecil. Kenapa aku harus bertarung denganmu, orang tua? Aku ingin menantangnya. Benar-benar tak tahu malu. Berani-beraninya menantang istri Raja Dewa kami. Semua orang tahu bahwa istri Raja Dewa kami bukanlah seorang prajurit. Raja Dewamu, seorang dewa, tak pernah bilang dia tak bisa. Tantang dia. Jika dia tak berani bertarung, maka dia kalah. Lalu aku menang. Siapa bilang aku tak berani bertarung? Istri Raja Dewa, Yun Wanwan ini, adalah pakar super negara Er. Kekuatannya bahkan melampaui Parbu Xiong. Aku bersedia bertarung menggantikan istri Raja Dewa. Lot hampir merenggut nyawanya. Kau sekarang dewa perang tingkat 2, bahkan denganku, Raja Dewamu. Kekuatan Raja Dewa yang agung, Anda belum tentu lawannya. Su Kui, jangan khawatir. Yue, dia takkan kalah. Karena dia ingin menantangku. Maka aku kabulkan keinginannya. Nenek sihir sialan. Kemari dan mati. Aku sudah terkenal selama hampir 100 tahun. Dan ini pertama kalinya ada yang bicara seperti itu padaku. Jangan khawatir. Demi Raja Dewamu, aku takkan melukaimu. Benarkah? Tapi aku akan melukaimu. Kau tahu? Hanya dengan melihat wajahmu di cermin, menyembunyikan wanita tua berusia 100 tahun itu menjijikan. Menyebutku suami, memanggilku suami. Aku hanya ingin menamparmu. Kurang ajar. Hari ini aku akan, atas nama Raja Dewa, memberi pelajaran pada gadis kurang ajar. Jangan menulis kemurahan hati surga. Sebuah pelajaran. Siapa? Dan tentu saja akan ada manfaatnya. Aku menyerah. Warisan Raja Dewa. Sungguh hebat, penyihir gua. Hari ini aku akan merobek wajahmu. Dan melihat seperti apa penampilanmu sebenarnya. Sebagai wanitaku, tentu saja harus ada keuntungan yang sesuai. Raja Dewa. Aku bersedia memimpin semua prajurit negara Er untuk tunduk padamu. Hei, pertarungannya bahkan belum dimulai. Kenapa kau menyerah? Kami hanya mengikuti yang kuat. Raja Dewa. Aku bersedia menjadi budakmu lagi dan melayanimu. Aku sepenuhnya bersedia melayanimu. Orang Jepang tidak. Apakah begitu? Ketika lemah, mereka marah dan benci menggigit sepotong dagingmu. Tapi jika kamu kuat, mereka berharap bisa menjilat jari kaki Anda juga. Menjijikan. Membayangkan dia memanggilmu tuan, membuatku semakin jijik. Mo Tianfang, kau tak boleh menerimanya. Atau nanti malam, kau lupakan saja soal tidur di ranjangku. Gadis baik, Yue, aku takkan menerimanya. Kau benar-benar membatasi kekuatanku. Kerana Dewa Perang tingkat 1. Hanya dengan lambaian tanganmu. Lokasi baru lembah Dewa Perang Xiuque telah dipilih. Orang-orang ini, bagi para prajurit tingkat Dewa Perang masa depan, membuat batu asa untuk seniman bela diri. Bawa mereka pergi. Ya. Di mana Shou Xixing? Aku lengah sesak dan membiarkannya lolos. Dia hanya anjing liar. Dia tak bisa membuat masalah.
Aku masih punya satu hal penting lagi yang harus dilakukan. Kalian berempat cepat kembali ke zona perang masing-masing dan jaga perbatasan. Masalah ini hanya bisa kulakukan sendiri. Ya, saya ingin melayani Raja dan Tuan. Raja Dewa Surgawi telah tiba. Salam Raja Dewa Surgawi. Dia milikku. Dia seharusnya milikku. Dengan Raja Dewa Surgawi duduk di kota, aku sebagai Perdana Menteri akhirnya mungkin mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Kau tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kau tak pantas lagi jadi Perdana Menteri. Pergi. Baiklah, baiklah. Aku pergi. Hari ini, hari yang menggembirakan. Jadi tolong jangan memarahi siapapun. Sesuai perintahmu, istriku tersayang. Mulai hari ini dan seterusnya, Raja Dewa Surgawi akan memerintah seluruh dunia. Dan kau akan memerintah atasku, Raja Dewa Surgawi.